इसराइल ने ईरान से मुज़ाकरात करने वाली अमरीकी शख्सियात की जासूसी बढ़ा दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उन शख्सियात में खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का नाम भी शामिल है। Estados Unidos e Irã, que voltaram a trocar ataques neste sábado na região do Estreito de Hormuz. A ação foi confirmada pelo exército norte-americano em um movimento que pode dificultar as negociações entre os países. تسريبات أمريكية أثارت عاصفة داخل واشنطن بعد تقارير تحدثت عن رفع البنتاغون مستوى التهديد المرتبط بالتجسس الإسرائيلي إلى درجة حرجة. Di tengah konflik Timur Tengah yang semakin sulit dipadamkan, Amerika harus menghadapi dua mimpi buruk sekaligus. Mimpi yang pertama, Amerika sedang menghadapi gerak-gerik Israel yang mulai memainkan intelijen membidik pejabat AS. Dugaan invasi intelijen Israel ini muncul setelah terjadi peningkatan aktivitas intelijen Israel di negara-negara Amerika. Gedung Putih mulai menaruh curiga. Pasalnya, peningkatan aktivitas intelijen itu terjadi ketika hubungan politik keduanya semakin memburuk. Ini memunculkan kekhawatiran Washington bahwa sahabat terdekatnya menjadi ancaman yang paling sulit ditebak. Mimpi buruk kedua yaitu ketika Amerika harus menghadapi konflik dengan Iran. Ibarat kata pepatah, api kecil yang dibiarkan akan membakar seluruh lumbung. Amerika mulai menyadari bahwa keributan yang selama ini mereka pelihara mulai menjadi ancaman. Situasi ini membuat Amerika berada dalam kondisi yang serba sulit. Gedung Putih harus menjaga stabilitas internal dan mengawasi intelijen sekutu. Di sisi yang lain, mereka dipaksa menghadapi ancaman perang melawan Iran yang semakin memanas. Banyak pihak menilai bahwa Amerika sedang memanen hasil dari kekacauan yang mereka tanam. Bagaimanakah langkah strategis Amerika selanjutnya? Dan apa yang menjadi tujuan utama dari intelijen Israel di Amerika? Cetak Gol coba merangkum. Israel tusuk dari belakang hubungan Trump-Netanyahu makin renggang sebagai berikut. Amerika sudah nggak kuat perang di Timur Tengah. Hubungan Amerika dan Iran seringkali diibaratkan sepasang kekasih lama yang sudah terlalu sering saling menyakiti. Namun meskipun keduanya saling menyakiti, tetapi tidak pernah benar-benar bisa menjauh. Amerika seperti sosok pasangan yang selalu ingin mengatur dan mendominasi. Sementara itu, Iran justru sebaliknya. Iran digambarkan sebagai pasangan keras kepala yang menolak tunduk meskipun ditekan sana-sini. Amerika melihat Iran sebagai sosok yang memiliki harga diri tinggi. Setidaknya inilah yang disampaikan oleh Donald Trump dalam sebuah acara Meet the Press di NBC News pada Jumat 5 Juni 2026. But if they're so desperate, Mr. President, why haven't they said yes to the terms you're proposing? Strong, they're proud. There are things they never thought they'd be doing that they're going to have to do. They've got no choice. And it takes a little while, you know. You're talking about 47 years of getting away with whatever they wanted. I mean, this should have been done long ago. This should have been done by other presidents or other countries. Ucapan Trump tersebut disertai beberapa klaim bahwa Amerika telah memenangkan peperangan. Trump menyampaikan bahwa Amerika telah berhasil menghancurkan sebagian besar fasilitas manufaktur drone dan rudal Iran. Menurutnya saat ini Iran diperkirakan hanya memiliki 1/5 dari total pasokan rudal mereka. Atau jika dipresentasikan sekitar 20 hingga 22%. Almost to the number. And we know where they are too. And we know where their drones are. And we know where their drone factories are. Most of the drone factories have been knocked out. Most of the launching pads have been knocked out. And most of the missile manufacturing areas have been knocked out. But they still have capacity. They have some missiles. They have some drones. I would say percentage-wise, maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles. But it's not what it was when we first attacked. Akan tetapi ada satu fakta menarik yang justru disampaikan oleh intelijen Amerika sendiri. Intelijen AS justru menyimpulkan jika Iran masih memiliki banyak stok rudal dan peluncur yang disimpan di sepanjang Selat Hormuz. Teheran telah memulihkan akses operasional 30 dari 33 lokasi rudalnya di Selat Hormuz. Iran juga dikabarkan masih memiliki 70% mobile launcher yang tersebar di seluruh negeri.
Iran diduga telah mengembalikan akses sekitar 90% fasilitas penyimpanan dan peluncuran rudal bawah tanahnya. Data-data ini melemahkan argumen yang disampaikan oleh Donald Trump tentang kondisi Iran. Alih-alih sedang dilemahkan seperti yang Trump katakan, Iran justru sedang menuju kebangkitan. Pada hari yang sama pula, Iran kembali melakukan ancaman yang dapat mengkhawatirkan seluruh dunia. Iran mengancam akan menutup Selat Bab el-Mandeb di pintu Selat Laut Merah. Langkah senyap dan mematikan ini memicu kekhawatiran dunia internasional. Setelah Selat Hormuz mengalami gangguan akibat perang Iran, Amerika, dan Israel, Bab el-Mandeb adalah jalur alternatif strategis bagi pengiriman minyak dari Timur Tengah menuju Asia. Jalur pelayaran strategis telah di antara Yaman dan negara-negara Afrika Timur dan menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan Samudra Hindia. Seiring dengan ancaman penutupan Bab el-Mandeb, Iran juga kembali menunjukkan eskalasi konflik di Timur Tengah. Pada hari Jumat yang lalu, militer Iran telah mengklaim bahwa mereka baru saja menembakkan rudal ke arah 2 kapal Amerika Serikat di Teluk Oman. Operasi tersebut merupakan tanggapan atas pelanggaran dan penindasan maritim serta pembajakan kapal tanker minyak oleh pasukan Angkatan Laut teroris Amerika Serikat. Ujar militer Iran, seolah tak mau malu, Komandan CENTCOM justru membantah insiden tersebut telah terjadi. Pasukan Iran tidak menyerang atau menembak kapal perang Angkatan Laut AS. Melakukan hal itu akan pelanggaran berat terhadap gencatan senjata, tulis CENTCOM dengan penuh kesombongan. CENTCOM membantah dan menyatakan bahwa Amerika terus beroperasi bebas di perairan regional dan menegakkan blokade balasan AS terhadap pelabuhan Iran. Seiring dengan peningkatan konflik dengan Iran, Amerika harus menghadapi satu permasalahan lagi. Senjata baru Iran yang belum dikeluarkan. Bukan hanya melakukan penyerangan saja, Iran bahkan mengklaim bahwa mereka memiliki persenjataan yang bahkan belum diketahui Amerika. Iran bahkan menyebut senjata tersebut akan dikeluarkan seiring dengan meningkatnya eskalasi peperangan. Seolah ingin menantang Amerika, bukannya takut Iran justru makin tak gentar. Hal ini juga ditambah setelah sejumlah pejabat Iran diduga mendesak pemimpin tertingginya Mojtaba Khamenei untuk mengembangkan rudal antar benua. Rudal-rudal ini diusulkan agar dapat melintasi benua dan mencapai daratan Amerika Serikat. Sebagai informasi saja, rudal terjauh Iran saat ini memiliki jangkauan 2.000 km, yaitu Khorram Shahr, Sejil, dan Shahab 3. Aksi pamer senjata ini nampaknya membuat Amerika berang. Iran seolah-olah pamer senjata untuk menunjukkan perlawanan. Seperti kata pepatah, angin yang mereka tanam, badai yang mereka tuai. Kali ini Amerika telah salah langkah. Lawan yang dulu sempat diremehkan malah memberikan perlawanan. Namun kini semuanya hanya tinggal penyesalan. Saat ini Amerika tidak hanya sibuk menghadapi badai dari luar, api yang sudah menyala di dalam rumah pun harus segera dipadamkan. Pasca hubungan Amerika dan Israel merenggang, dikabarkan bahwa intelijen Israel mulai meningkatkan aktivitasnya di Amerika Serikat. Israel tusuk Amerika dari belakang. Apa persiapan Trump? Aktivitas intelijen Israel di Amerika dan Eropa memang menimbulkan kekhawatiran dan satu pertanyaan besar. Bagaimana respon Pentagon dalam menghadapi ancaman intelijen dari negara sekutu sendiri? Dalam sebuah laporan, Pentagon memutuskan untuk menaikkan tingkat ancaman kontra intelijen terhadap Israel pada level kritis. Tak main-main, level ini adalah level tertinggi yang ditetapkan Lembaga Pertahanan AS. Pentagon menduga Israel sedang melakukan pengambilan informasi rahasia dan pejabat tinggi Donald Trump. Informasi rahasia yang dimaksud berkaitan dengan masalah pengambilan keputusan dalam konflik di kawasan Timur Tengah. Sungguh ironis, ketika seharusnya Amerika difokuskan dalam konflik dengan Iran, namun sekutunya sendiri melakukan aktivitas yang mencurigakan. Pentagon bilang bahwa konflik dengan Iran telah menciptakan sensitivitas baru di lingkungan keamanan nasional. Langkah ini dibutuhkan untuk melihat aktivitas intelijen sekutu sebagai hal yang harus diawasi secara ketat. Lalu, apa sebenarnya yang menjadi alasan besar di balik meningkatnya aktivitas intelijen mencurigakan tersebut?
Sepertinya penjelasan singkat ini dapat menjadi jawaban. Jika Iran dan Amerika tadi diibaratkan sebagai sepasang kekasih yang belum menyelesaikan urusan, maka kehadiran Israel ibarat orang ketiga dalam sebuah hubungan. Amerika dan Iran memang terlibat dalam perkelahian dan kehadiran Israel membuat konflik tersebut sulit untuk diselesaikan. Ibarat duri dalam daging, Israel selalu mencegah terjadinya perdamaian dan kesepakatan. Simpelnya, Israel tidak ingin Amerika menghentikan serangan dan invasinya ke Iran. Namun Donald Trump menyadari bahwa perangnya dengan Iran sudah terlalu lama berjalan. Alih-alih berhasil mencapai tujuan, keributan tersebut justru sulit untuk diakhiri. Akhirnya satu-satunya jalan adalah dengan melakukan negosiasi. Namun selayaknya pihak ketiga dalam sebuah hubungan, Israel memilih menjadi korek api. Hal ini demi satu tujuan, Iran dan Amerika berhenti berdamai. Netanyahu juga tak henti-hentinya menebarkan bara api pertikaian di Timur Tengah. Puncaknya, ia bahkan ingin melakukan invasi ke Beirut, Lebanon. Benar saja, perundingan gagal dan Iran kembali menangguhkan kesepakatan. Hubungan Trump dan Netanyahu memang dikabarkan mengalami kerenggangan pasca batalnya kesepakatan dengan Iran. Dalam sebuah kesempatan, Trump sempat menyampaikan satu hal. Saya sedikit terganggu dengan serangan Israel di Lebanon, ujar Donald Trump dengan sedikit tersinggung. Now, Axios reported that you had a phone call with Bibi Netanyahu, the Prime Minister of Israel, in which you were angry with him. You said, "Are you effing crazy? What are you effing doing? I helped you stay out of jail." Is that true? Did you speak to him in those terms? I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, Bibi, we got to stop this. We got to stop it. But I have a very good relationship. We've done well together. He always says, we could never have done it, but everybody knows that we could have never done it without the United States. But I've worked very well together. I like Bibi a lot. Namun di tengah panasnya hubungan, makian serta kecaman, Netanyahu sendiri sempat mengeluarkan pernyataan singkat. Dia teman baik saya, ucap Netanyahu ditunjukkan kepada Donald Trump. Banyak yang menilai bahwa jawaban tersebut tidak mampu menjelaskan 100% hubungan keduanya. Apalagi setelah Israel menghancurkan satu-satunya peluang Amerika meraih negosiasi. Hubungan kedua negara ini baru-baru ini memang sedang diuji. Bukan hanya oleh lawan perang, melainkan dari internal pemerintahan. Salah satunya ketika Amerika dikabarkan baru saja menolak amandemen undang-undang yang berupaya menghapus ketentuan integrasi pasukan AS dan Israel. Undang-undang ini sebelumnya dirancang untuk menyatukan kekuatan dua negara pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satu bunyi penolakan muncul dari anggota DPR Amerika Serikat fraksi Demokrat. Rakyat Amerika sudah muak dengan kesombongan dan kelancangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang memberitahu Amerika apa yang harus kita lakukan, ucap Hannah dengan penuh amarah. Penolakan keras tidak hanya datang dari meja parlemen, melainkan juga dari mayoritas rakyat Amerika. Publik menolak Amerika terlibat dalam perang yang tidak berkesudahan. Amerika sebenarnya bukan hanya sedang menghadapi kelelahan, namun juga menghadapi ancaman perang yang lebih besar. Negeri Persia itu bukanlah lawan yang bisa sekadar diremehkan. Lalu bagaimanakah tanggapan Iran ketika melihat Israel yang mengancam akan melakukan invasi ke Lebanon? Ancaman nyata Israel jika terus berperang. Iran siap ubah Israel jadi neraka jika Beirut diinvasi. Itulah satu ucapan janji dari penasihat militer Mojtaba Khamenei jika Israel serius melakukan invasi. Ancaman tersebut diberikan setelah melihat keinginan Israel yang ingin menginvasi Beirut, Lebanon. Iran menganggap keinginan tersebut bukan hanya sekadar isapan jempol belaka. Apalagi Israel bukan hanya mendapatkan kecaman dari Iran dan Lebanon, melainkan dari sekutunya Amerika. Trump yang berang akibat gagalnya perundingan melontarkan tudingan serius. Bukan hanya melalui telepon,
Ia juga menyampaikan ancaman melalui istri Netanyahu. Trump mengancam akan mengusir anak Yair dan istrinya Sarah dari Amerika Serikat serta membekukan aset-aset miliknya. Dari sisi Iran, ancaman datang lebih keras lagi. Mohsen Rezai yang menjadi penasihat pemimpin tertinggi Iran mengancam akan mengubah wilayah utara Israel menjadi neraka militer bagi Zionis. Kecaman ini disampaikan apabila mereka nekat melakukan invasi ke selatan Beirut, Lebanon. Pasukan Iran telah menunggu momen-momen kehancuran tersebut, ujar Rezai. Yang harus kami lakukan hanyalah menunggu musuh bergerak menuju pinggiran selatan. Semua rudal kami siap dan kami akan mengubah perang 40 hari di utara wilayah pendudukan menjadi neraka bagi Israel berkali-kali lipat, ucap Rezai lagi. Rezai juga menambahkan bahwa jika Amerika menginginkan perdamaian, maka mereka harus melepaskan keputusan dari Israel. Negara tersebut harus mengakui hak-hak rakyat Iran dan menghentikan blokade. Namun sepertinya perdamaian tak akan terjadi. Pasalnya, Israel terus melakukan serangan demi serangan. Alih-alih menyerah, Netanyahu justru semakin mengeratkan serangannya. Entah kapan peperangan tersebut dapat berakhir, namun yang pasti tidak dalam waktu dekat. Jaket waterproof dari Triple F ini punya banyak pilihan warna buat jaga style kamu tetap kece waktu camping dan motoran. Cek linknya mumpung lagi diskon besar-besaran. Itulah ulasan Israel tusuk dari belakang hubungan Trump Netanyahu makin renggang. Akankah konflik ini berakhir dengan perdamaian atau justru kembali mengalami kerenggangan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.